Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang menulis teks sejarah pribadi bersama saya, Ibu Trisha Widyastuti, Guru MAN 2 Mojokerto. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Ya. Teks cerita sejarah pribadi. Teks cerita sejarah adalah teks yang berisi atau menjelaskan peristiwa atau kejadian fakta di masa lalu. Sedangkan kalau teks cerita sejarah pribadi adalah teks yang berisi atau menjelaskan peristiwa atau kejadian fakta dari kecil hingga sekarang. Perbedaan teks sejarah pribadi dengan biografi. Kalau biografi itu ditulis oleh orang lain yang biasanya pada saat yang bersangkutan telah tiada. Sedangkan teks cerita sejarah pribadi ditulis oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Atau istilah lain, teks cerita sejarah pribadi adalah autobiografi. Perbedaan teks sejarah pribadi dengan pengalaman. Jika pengalaman hanya menceritakan satu kejadian saja, sedangkan kalau teks pribadi hampir semua yang terjadi. Cara membuat atau menulis teks sejarah pribadi. 1. Carilah dokumen-dokumen yang penting. Entah itu kalian lihat dari kartu keluarga, ya, dari ijazah-ijazah kalian. Yang kedua, wawancarailah orang-orang di sekitar kalian, ayah, ibu, kakek nenek kalian, atau bibi atau paman kalian. Yang ketiga, kaji kembali dokumen Anda. Yang keempat, putuskan bagaimana Anda akan menyusun sejarah pribadi secara formal atau menggunakan sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku atau saya, atau menggunakan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata dia. Yang kelima, mulailah menulis. Yang keenam, sunting cerita Anda. Bacalah sekali lagi, mungkin ada kekurangan, ada kesalahan kosakata atau diksinya, kalian perbaiki. Dan bersungguh-sungguh agar kelak kita dapat membangun. Sebelum kalian menulis teks sejarah pribadi, terlebih dulu kalian menyusun kerangka teksnya. Yang pertama adalah kalian menentukan orientasi, yaitu pembuka dari teks. Yang kedua, kalian menentukan urutan peristiwa. Bagaimana masa kecil kalian, masa remaja, atau masa dewasa. Yang ketiga, reorientasi, yaitu pendapat dari penulis. Saya akan berikan contoh teks cerita sejarah pribadi saya. Saya beri judul Perjuangan Tanpa Batas. Orientasinya, pengenalannya adalah saya bernama Trisha Widyastuti, dilahirkan di Mojokerto 28 Agustus 1975 dan sekarang bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di MAN 2 Mojokerto. Urutan peristiwa. Pertama adalah masa kecil. Saya dilahirkan dari lingkungan agamis. Bapak saya seorang petani dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Di sebuah desa yang damai saya dibesarkan, tepatnya di desa Mojoranu, Suko, Mojokerto. Memasuki umur 4 tahun, saya mulai sekolah di RA, dilanjutkan di MI Nurul Ulum.
Saat di MI saya selalu menjadi bintang kelas atau running pertama. Sewaktu kecil saya rajin membantu orang tua, merawat, menyiangi dan menuai dan mengeringkan padi. Saat di desa saya panen tebu, saya juga mencari tebu kering buat kayu bakar. Tahun 1991 saya melanjutkan ke MTSN Mojokerto selama 3 tahun. Setelah lulus MTSN, saya sempat putus asa karena bapak saya tidak bisa menyekolahkan saya lagi karena adik saya 3 dan masih kecil-kecil. Sedangkan bapak saya hanya petani. Dalam keadaan putus asa dan sakit lumpuh selama seminggu, saya selalu berdoa, semoga saya bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Alhamdulillah, doa-doa saya terkabul. Di hari pendaftaran terakhir, saya bisa melanjutkan sekolah di MAN Mojokerto. Sewaktu mengenyam di pendidikan di MAN, saya juga selalu berada di 3 besar. Masa remaja. Tahun 1994 saya menyelesaikan pendidikan di MAN Mojokerto. Lagi-lagi saya harus menelan pahit kenyataan kalau saya tidak bisa kuliah. Kata bapak, orang bisa kuliah itu kalau dia kaya raya, sawayombo. Luas maksud bapak saya itu. Apalagi diperkuat dengan pendapat bibi saya. Wong wedok iku nduk panggonane nang sumur, dapur, kasur. Saya tidak patah semangat sampai di situ. Saya mulai mengumpulkan biaya. Saya mengabdikan diri menjadi bagian tata usaha atau TU di MI saya dulu. Sore hari saya mengajar di TPQ. Setiap Jumat menjadi pembina pramuka. Karena waktu masih sekolah dulu di MAN, saya aktif di Saka Bayangkara yang di Polres Mojokerto. Setelah maghrib saya bersama teman-teman mengurusi anak-anak mengaji di Madradinia sampai tidur di tempat tersebut, mengaji kitab, mengaji Al-Quran, sholat malam, dan diakhiri selalu membersihkan masjid setempat. Tahun 1998 saya mulai diajak teman kuliah Sabtu Minggu agar saya tetap bisa bekerja. Saya utarakan keinginan itu ke bapak. Saya mohon doa restunya supaya bisa melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Sebagai dana tambahan, saya bekerja di home industri pembuatan sepatu dan merakit kapal finishing. Saat itu biaya kuliah masih 460.000 per semester. Jadi saya harus bisa mengumpulkan biaya kuliah 460.000 per semester. Masa dewasa. Tahun 1999 saya menikah dengan Muhammad Rodi, melahirkan anak pertama 10 Agustus 2001 dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Proses melahirkan hampir 24 jam dengan berat badan 3,5. Anak tersebut saya beri nama Ahmad Nuri Salamuddin. Tanggal 26 Agustus 2005 saya melahirkan anak kedua dengan berat badan 4,1 yang bernama Hana Rizkia Abida. Tahun 2010 saya melahirkan anak ketiga tepat tanggal 29 Desember di saat saya ditinggal suami dan anak saya Ziara Wali Limo. Maka diberi nama Fatmah Nuril Aulia. Setelah 4 tahun saya melahirkan anak keempat, tepatnya 23 Maret 2014. Banyak yang bilang anak ini anak spesial karena selama hamil sampai melahirkan dalam perawatan dokter. Si bungsu ini saya beri nama Muhammad Nafis Akmal. Tahun 2001 saya lulus S1. Dengan bekal ijazah S1 saya mulai mengajar di sekolah, di MTS Darul Hikmah, di MA Darul Hikmah yang berada di kompleks Pondok Pesantren Darul Hikmah, di MI Hidayatul Rahim di Genuwatu, dan di MI Nur Ulum tempat saya sekolah dulu. Tepatnya 1 minggunya saya mengajar 42 jam. Tahun 2003 saya diajak suami ikut seleksi CPNS Dignas tetapi gagal. Waktu itu
tepat seleksinya di SMPN 1 Suko. Tahun 2004 saya coba ikut CPNS Kemenak. Alhamdulillah saya lolos dalam seleksi tersebut dan menjadi PNS di Kemenak Kabupaten Mojokerto. Tahun 2006 saya diajak saudara saya ikut arisan haji. Dengan menyisihkan 500.000 dari gaji saya bisa berangkat haji di tahun 2012. Di saat yang sama saya melanjutkan kuliah S2 di Surabaya. Tepat tahun 2013 saya meraih gelar Magister Pendidikan. Organisasi yang saya ikuti, selain mengabdikan diri menjadi pengajar, saya sempatkan diri untuk selalu berjuang lewat organisasi sosial dan keagamaan. Dari masa remaja sampai sekarang, alhamdulillah dipercaya masyarakat menjadi pengurus beberapa organisasi, baik tingkat ranting, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. MGMP, MUI, BKKM, Fatayat, Ibnu, Karang Taruna, Muslimat, maupun Dharma Wanita. Semoga hidup ini semakin berkah. Amin. Hasil karya dalam rangka mengembangkan keterampilan menulis dan juga menjadi sarana untuk menyebarkan pengetahuan, telah dihasilkan beberapa karya literasi berupa buku dan modul bahasa Indonesia, serta artikel hasil penelitian yang telah dimuat di jurnal. Reorientasi. Apapun cita-cita kita, dengan bekal perjuangan yang kuat dan doa yang istiqomah, kita akan memperoleh hasil yang memuaskan. Ya, sekian dan terima kasih. Invitation letters is surat.